Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut summa ilaina turja'un. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mauti wa'izah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah kita bertemu kembali di edisi ngobrol perkara iman, tentunya dengan harapan kita duduk di sini, hadir di sini untuk menambah pundi-pundi amal kita, untuk menambah keimanan kita. Namanya juga ngopi, yang tentunya harapan kita bertambahlah hendaknya iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammadin. Baik bapak-bapak, bicara kematian, ada yang pernah mengantar jenazah ke makam? Semua pernah ya? Ada yang belum mengantar jenazah ke makam? Semua pernah ya? Waktu mengantar jenazah ke makam itu diperhatiin nggak jenazahnya ditimbun, diinjak-injak, dihadapkan ke kiblat, diciumkan ke tanah? Nah, waktu memperhatikan itu kebayang nggak kita bahwa kita akan seperti itu? Kebayang nggak? Ya Allah, begitu ya. Besok giliran aku begini juga kali ya. Malah yang paling kuat nginjeknya temannya sendiri lagi, injek tanah itu. Dan tidak ada orang yang meninggal dunia itu membawa harta bendanya, dan tidak ada orang yang meninggal dunia itu membawa kekasih tercintanya, meskipun dulu pernah berjanji sehidup semati. Se itu kan bahasa Indonesia, se itu artinya satu. Jadi kalau sehidup semati, satu hidup satu mati, bukan sama-sama. Arti sebuah satu buah, serumah satu rumah, seperjalanan satu perjalanan. Jadi kalau sehidup semati, satu hidup satu mati. Jadi wajar kalau orang yang berjanji sehidup semati nggak mau bareng-bareng masuk ke kubur. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ini bicara kematian lagi ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kafa bil mauti wa'izah. Cukuplah sebuah kematian yang kamu saksikan itu sebuah wa'izah, sebuah pembelajaran. Kalau seandainya setiap kematian atau sebuah kematian tidak juga membuat kita sadar, lalu harus dengan cara apa lagi untuk membuat kita supaya sadar bahwa kita juga akan mengalami nasib yang sama? Kita tidak tahu, dan itu rahasia Allah, di bumi mana kita akan mati. Kita tidak tahu di kapan dan bagaimana caranya proses kematian. Kalau bilang mati jangan takut,
dikit-dikit, oh jangan mati, kasar, bilang meninggal. Padahal mati itu bahasa Al-Quran. Kan ada itu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati. Mana ada wa meninggal. Artinya kalau setiap bahasa Al-Quran itu adalah bahasa yang lemah lembut dan halus. Jadi bahasa mati itu bukan bahasa kasar. Itu zaman dulu, di zaman Belanda itu diplesetkan seolah-olah mati itu kasar. Kata Belanda, kamu orang jangan bilang mati ya, mati itu kasar, bilang meninggal, diplesetkan. Mati itu enggak kasar, halus. Jadi si fulan mati, oh meninggal. Nah, pada hari ini saya ingin sedikit membuat kita feedback ke belakang, mengenali diri kita. Betapa banyak saudara kita, apalagi kita di rumah sakit inilah, hampir tiap hari, apalagi Mas Agung, Ustadz Agung, hari-hari ngeliat orang mati. Kalau perawat, dokter mungkin hanya ngeliat orang sakit, lihat orang mati sekali-sekali. Kalau Mas Agung tiap hari, sehari sekali, sehari 2 kali. Nah, rupanya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, malaikat maut itu setiap hari menyambangi kita 70 kali sehari. Kalau jam ini 24 jam, 70 bagi 24 berapa kali itu? Ada per 3 menit ya? 3 kali 70 21 4 kali, iya 4 menit lah. Tiap 4 menit dilihatnya wajah kita. Oh ntar lu ya, kira-kira begitu. Apabila kita lagi bermaksiat, pas malaikat maut datang, oh greget dia, awas lu ya katanya. Pas kita lagi ngaji begini, datang malaikat maut melihat wajah kita, oh sambil senyum dia, iya. Maka wajarlah orang yang sakaratul maut itu, malaikat maut kadang mencabutnya dengan greget, lama dia, ditarik ulur, tarik ulur sama dia. Sehingga maka kalau kita perhatikan orang yang meninggal dunia itu rata-rata matanya terbuka, karena ruh itu berjalan melalui ubun-ubun, jadi dicabutnya melalui ubun-ubun, sehingga mata kita mengikuti perjalanan ruh. Maka wajar orang yang meninggal dunia itu matanya terbuka. Sehingga disarankan kepada kita setiap ada pasien atau siapapun yang meninggal dunia, matanya terbuka, cepat-cepat ditutup, jangan sampai dingin jenazahnya. Kalau udah dingin susah ditutup. Baca, ditekan pelan pakai jempol, bacakan sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad beberapa saat, begitu sambil diurut. Kalau tidak mau pakai tangan, boleh pakai kain hangat yang direndam pakai air hangat, ditempelkan ke matanya. Nanti kalau sudah dingin jenazahnya susah. Maka kita kadang-kadang kita ikat mulutnya yang terbuka. Jadi begitu orang meninggal dunia yang perlu diperhatikan, mulutnya, matanya, kondisi tubuhnya disenamkan supaya tidak cepat kaku. Nah, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ini ceritanya serem ini ya, nggak apa-apa ya? Serem, tapi kita semua pasti ngalamin itu, Nah, di samping malaikat maut 70 kali sehari menyambangi kita, melihat wajah kita, karena setiap orang punya malaikat maut masing-masing. Jadi malaikat maut itu bukan satu, malaikat maut itu banyak, bukan satu malaikat maut. Satu orang punya malaikat masing-masing, sama seperti malaikat kiroman katibin, rokib dan atid. Malaikat itu banyak, lebih banyak dari manusia dan jin. Dikumpulkan manusia, dikumpulkan jin, malaikat lebih banyak. Belum lagi malaikat yang di langit, belum lagi malaikat yang saya katakan tawaf setiap hari 70.000 malaikat ganti
Setiap hari 70.000 malaikat ganti. Yang tawaf di mana? Bukan Baitul Makmur, satu Ka'bah saya katakan, satu rumah yang diciptakan Allah khusus untuk tawaf para malaikat. Begitu juga malaikat maut. Malaikat maut itu bisa berganti-ganti wajah. Kalau yang disambanginya atau yang dicabut nyawanya orang yang berdosa, dia menggunakan wajahnya pakai telapak kakinya. Itu yang paling parah tuh. Ada malaikat yang mencabut nyawanya para nabi dan rasul, mereka memakai wajah di ubun-ubunnya. Kenapa ubun-ubun? Karena ubun-ubun itu bentuk penghormatan. Sama kayak kita hormat sama orang, tunjukkan kepalanya. Ubun-ubun nih. Ada malaikat itu kalau mencabut nyawa orang yang muslim tapi bermaksiat, dia menunjukkan wajah di belakangnya. Makanya orang kalau benci kan begitu. Tarik tambang juga. Itu wajah ininya yang dia tunjukkan. Bermacam-macam. Jadi malaikat maut itu mempunyai 4 wajah. Semoga kita diberi malaikat maut wajah minimal wajah depannya. Karena apabila wajah belakang apalagi wajah kakinya, itu dia diinjak-injak kita sama dia. Sampai-sampai kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seenak-enak mati sakitnya bagaikan kambing dikulitin hidup-hidup. Itu seenak-enak mati. Kata Nabi Isa alaihissalam, selezat-lezat mati sakitnya bagaikan burung digoreng hidup-hidup. Kata Nabi Idris alaihissalam, seenak-enak mati sakitnya bagaikan ditusuk 1000 pedang. Itu seenak-enak mati. Bagaimana sesakit-sakit mati? Jadi jangan kita lihat orang yang lagi sakratul maut itu dia enak, paling sakit. Apabila ditunjukkan Allah sakit yang mereka derita, kita tidak mampu dan tidak akan sanggup mendengar sakitnya bagai sakratul maut itu. Walaupun sepertinya orang yang kita lihat itu mudah, umpamanya seperti gini dia meninggal dunia ya, habis gitu ya, ada, tapi tetap sakit, ada proses. Karena proses sakratul maut itu sangat lama. Memang secara zohir mata kita begitu cepat, tapi prosesnya lama. Ada proses sebelum malaikat maut datang dulu iblis. Iblis datang dulu, itu menguji keimanan kita. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan ini, bagi kita yang pernah atau sering mengantarkan jenazah, maka dikasih Allah pahala. Ada satu pahala yang besar sekali, yaitu pahala mensolatkan jenazah. Pahala yang kedua yaitu mengantarkan jenazah. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa di antara kalian yang ikut mensolatkan jenazah, maka Allah akan kasih dia pahala 1 qirat, kata Rasulullah. Apabila dia ikut mengantarkan jenazah, dia dikasih pahala lagi 1 qirat lagi. Para sahabat Rasulullah bertanya, "Ma huwa qirat ya Rasulullah?" Apa itu qirat ya Rasulullah? Qirat itu besarnya seperti gunung Uhud. Maka saya sarankan di antara ibu-ibu juga, kalau ada jenazah meninggal dunia yang ingin disolatkan, jangan lihat siapa yang meninggal, kita kejar pahalanya. Kadang-kadang kalau saya memandikan jenazah di kampung gitu, anaknya nangis, nangis. Giliran sholat nggak mau sholat, ngapain nangis? Gitu. Ikut sholat meskipun perempuan, kecuali ya lagi halangan, mau nggak mau tidak bisa ikut sholat. Tapi kalau tidak lagi halangan, ikutlah sholat di belakang gitu kalau perempuan. Bukan tugas laki-laki saja, ibu-ibu juga pertama mendoakan jenazah, yang kedua dapat pahala yang besar, yaitu sebesar gunung Uhud, yang kita tidak dapat pahala itu di ibadah-ibadah yang lain. Jadi kejar pahala itu.
Ternyata Bapak Ibu sekalian, kita ini dipanggil kuburan itu 5 kali sehari. Menurut suatu riwayat bahwa kuburan itu memberikan seruan kepada manusia 5 kali sehari. Apa panggilan yang pertama? Kata kuburan, ana baitul wahdah, kata kuburan. Hei, ana baitul wahdah, kata kuburan. Aku adalah rumah tempat kesendirian. Ya sendirilah di alam barzah itu. Begitu kita di makam, begitu kita ditanam, diinjak-injak, diuruk, beberapa saat kemudian kita ditinggalkan sendirian. Rupanya orang yang meninggal dunia itu, begitu dia orang-orang pada pulang, Allah kembalikan ruhnya ke jasadnya. Beberapa saat Allah kembalikan ruhnya yang dicabut tadi, dikembalikan Allah ruhnya ke jasadnya. Begitu dia sadar, dia lihat pakaiannya tidak lagi berjahit, dia lihat pakaiannya tidak lagi ada kantongnya, gelap. Begitu dia sadar, dia baru tahu, dia baru sadar. Begitu dikembalikan ruhnya ke jasadnya waktu di alam barzah, di kuburan dulu, sebelum bicara alam barzah dulu, bicara kubur dulu, baru dia teriak seteriak-teriaknya, menangis sejadi-jadinya. Semua orang mengalami itu, menangis dia sejadi-jadinya, teriak seteriak-teriaknya, yang apabila kata para ulama teriakannya itu diperdengarkan kepada manusia, maka semua manusia akan pingsan mendengar. Setelah dikembalikan, dia menangis sejadi-jadinya, dia teriak seteriak-teriaknya, baru diangkat lagi ruhnya dari jasadnya itu. Serem ini kalau kita ngebayangin pengapnya kuburan itu. Diangkat lagi rohnya, baru ditaruh di alam barzah. Alam barzah itu di mana? Alam barzah itu bukan yang dikubur sono. Kuburan itu tempat penyimpan mayit, penyimpan bangkai. Barzah itu suatu tempat yang kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Apa itu barzah? Barzah itu artinya pembatas. Kalau bahasa Arab, pembatas. Barzah itu kalau di laut, air laut dengan air sungai, tengah-tengahnya itu ada namanya barzah, pembatas. Ikan laut tidak akan pernah menyeberang ke ikan tawar, air tawar. Ikan air tawar tidak akan pernah masuk ke air laut. Itu ada barzah. Nah, orang yang di alam barzah itu matanya lebih tajam daripada orang yang hidup saat ini. Orang tua kita yang sudah meninggal dunia, suami kita yang sudah meninggal dunia, istri kita yang sudah meninggal dunia, anak kita yang sudah meninggal dunia, itu matanya lebih tajam. Arti tajam di sini kayak saya nih, emak saya dimakamkan di Medan, tapi dia bisa melihat apa yang saya lakukan di Pamulang. Saking kan tajamnya matanya, tanpa batas. Kalau kita saat ini hidup, kita di masjid, apa yang dilakukan anak kita di rumah kita nggak tahu ini, kecuali ada PC. Kalau tidak, kita nggak tahu. Makanya para ulama mengatakan jangan permalukan keluargamu yang telah meninggal dunia dengan maksiat yang kamu lakukan di muka bumi ini. Karena mereka lihat malam-malam anaknya tidur, diperhatiin sama dia. Pas jam 3 anaknya bangun, alhamdulillah anakku bangun ya Allah. Ya, dalam alam barzah sana. Pas dilihatnya ke kamar mandi, aduh anakku mau ngambil wudhu ini. Pas sampai di kamar mandi rupanya kencing doang, tidur lagi. Suwek banget dah kepikirnya. Pikir mau sholat tahajud, rupanya cuma kencing doang, tidur lagi. Padahal dia bermohon semoga anaknya bisa sholat tahajud. Dia melihat itu. Nah, seruan yang pertama adalah ana baitul wahdah, aku adalah tempat kesendirian. Lalu apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak sendirian di muka bumi ini? Apa yang kita lakukan supaya ada besok yang nemenin kita di alam kubur sana? Kata para ulama, yang kita lakukan adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Satu hari jangan pernah libur baca Quran, Bapak Ibu sekalian. Minimal 5 ayat aja, minimal.
satu kaca, satu halaman baca Quran. Kayak kita nih kalau malam Jumat baca Yasin, Yasin kan Quran, udah dapat seminggu sekali. Sehari jangan lupa baca Quran minimal 5 ayat, karena itu akan menemani kita besok di alam barzah. Jangan lupa baca Quran dalam situasi apapun, karena orang yang membaca Al-Quran itu nanti akan menjadi temannya besok di alam barzah. Yang kedua, ada seruan yang kedua dari alam kubur sana yang memanggil kita saat ini yang masih hidup. Apa itu? Ana baituz zulam, kata alam kubur. Hai ana baituz zulam, kata Quran, kata alam kubur. Artinya aku adalah rumah tempat kegelapan. Rupanya alam barzah itu gelap sekali. Ada orang tidur nggak berani gelap, ada orang tidur suka gelap. Tapi alam barzah itu gelap, sampai tangan dibalik juga nggak kelihatan. Ya wajar lah, kayak di tanah sana. Saya pernah menggali kuburan pernah dulu. Rupanya di tanah itu panas, gerah. Beberapa saat saja di dalam kayaknya gerah banget. Maka apa cara kita supaya kita dapat cahaya, kita dapat penerangan di alam barzah? Apa yang harus kita lakukan di muka bumi ini? Maka bawalah cahaya agar engkau tidak gelap gulita, yaitu dirikan sholat malam. Sholat malam. Bapak Ibu, kalau umpamanya tidak sempat sholat tahajud, minimal sebelum tidur sholat witir. Umpamanya mau tidur nih, sebelum sempat umpamanya tahajud kita nggak bisa bangun atau kecapean atau lagi males, umpama nih minimal seminimalnya sebelum tidur sholat witir. Witir itu artinya ganjil. Witir tuh bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat, bisa 5 rakaat. Allah, umpamanya usolli sunnatal witri rakaatan lillahi ta'ala, Allahu akbar. Apa yang dibaca apa saja, tidak ada ayat-ayat khusus. Baca Fatihah, baca ayat pendek yang kita hafal, satu salam saja. Begitu satu rakaat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Itu nanti akan mencahayai kuburan kita. Jangan tinggalkan sholat malam, minimal sholat witir. Pertama tadi baca Quran per hari, jangan sampai tidak baca Quran, minimal 1 kaca atau beberapa ayat. Yang kedua, sholat malam seminimal-minimalnya sholat witir 1 rakaat, 1 rakaat, nggak banyak. Yang ketiga, apa kata kuburan? Ana baitut turab, aku adalah rumah tanah yang pengap, yang bau, yang padat. Maka cara kita untuk supaya di dunia ini tidak berbantalkan bukan tanah, supaya bantalnya adalah bantal amal soleh berupa amal. Amal itu global. Apa saja amal? Sholat amal, bersodakoh amal. Minimal kita bersodakoh lah setiap hari. Apa sodakoh? Senyum itu sodakoh. Ada orang senyum aja susah, parah amat gitu. Padahal itu sodakoh. Dia tidak rugi dengan senyum. Senyum aja susah, apalagi mau sodakoh yang lain. Senyum susah. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Padahal orang senyum itu kelihatan cantik. Apa ada orang manyun kelihatan cantik? Wah, ada. Orang yang senyum lah cantik, manyun gak ada. Senyum itu indah, senyum itu menenangkan hati orang, menyenangkan hati. Tapi juga jangan mentang-mentang saya bilang senyum mulu, nggak ada orang juga senyum, nggak ada siapa-siapa senyum. Nah, itu juga bahaya juga, itu perlu dibawa ke psikiater itu orang. Kemudian yang keempat, kata kuburan adalah ana baitul afani, saya adalah rumah tempat kumpul binatang buas. Rupanya Bu, di alam kubur sana
ada Allah ciptakan menurut suatu riwayat ular yang namanya ular Suja'ul Aqra. Pernah saya bahas ini. Ular Suja'ul Aqra itu tugasnya khusus untuk mengazab orang yang meninggalkan sholat. Ini boleh diceritakan sama anak-anak kita. Katanya ular Suja'ul Aqra ini gede, besar, panjang. Saking besarnya ini ular, kukunya saja, kukunya doang, belum badannya, kukunya panjangnya perjalanan sehari. Kalau kita jalan kaki dari sini ke Bogor sehari kali ya, berarti dari sini ke Bogor kukunya doang. Matanya merah seperti petir, kemudian suaranya menggelegar, khusus mengazab atau mengazab orang yang meninggalkan sholat. Orang itu tidak sholat isya, maka diazabnya waktu isya sampai ke waktu subuh. Dihantamnya pakai kukunya, dicongkelnya lagi, dihantamnya pakai kukunya, dicongkelnya lagi, dari isya sampai subuh. Kalau kita sholat subuh libur sampai johor. Kalau kita nggak sholat johor, diazabnya lagi dari johor sampai asar, dari johor sampai asar. Mana kuat kita begitu? Apakah kita diazabnya pakai kukunya kita mati? Nggak mati. Nah, kita baru kegores silet aja rasanya perihnya, nauzubillah. Ini diazab, dicongkel, diazab, dicongkel ama ular apa tadi namanya? Ular apa namanya? Ya, kamu dong. Suja'ul Aqra nama ular itu. Yang kukunya panjangnya 1 hari perjalanan. Itu apalagi ularnya, nggak tahu dah saya panjangnya itu. Suaranya menggelegar. Itu boleh diceritakan untuk anak-anak kita supaya mereka mau mengerjakan sholat. Itu khusus diciptakan Allah bagi orang yang meninggalkan sholat. Dan terakhir kata kuburan, ana baitus su'al, aku adalah tempat ditanya disoal oleh nungkar wa nakir. Marrabbuka, man nabiyuka. Kalau sekarang mah kita hafal tuh enak. Itu yang menjawab itu bukan kita tapi keimanan kita. Makanya di alam barzah sana yang ditanya soal-soal keimanan. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, tentang kiblat, tentang imam kita yang kita ikut. Marrabbuka, man nabiyuka, man imamuka, man kiblatuka, man ikhwanuka. Nah, itu juga ditanya. Siapa teman-teman lu? Siapa sahabat-sahabat kamu? Kalau kamu berteman dengan orang maksiat, itu juga besok ditanya. Maka hati-hati mencari teman. Carilah teman-teman yang soleh. Itu menjadi pertanyaan besok di alam barzah. Cari teman-teman. Kalau ada teman kita yang bermaksiat, jauhi dia. Karena kita akan apa? Kalau kita berteman dengan orang maksiat, sedikit banyak lama-lama kita akan terikut. Sebagaimana kata para ulama, berteman dengan orang soleh sama dengan berteman dengan orang yang penjual minyak wangi. Berteman dengan orang maksiat sama dengan berteman dengan orang yang pandai besi, artinya pandai tukang bakar besi itu. Meskipun kita tidak terkena apinya, minimal kita terkena uap panasnya. Artinya kalau kita tidak berteman dengan orang maksiat, meskipun kita tidak ikut maksiat, sedikit banyak dosa maksiat dia itu kita akan kenanya, kena sialnya bahasanya. Begitu juga berteman dengan orang soleh. Kalau kita berteman dengan orang soleh seperti berteman dengan pandai tukang minyak wangi, meskipun kita nggak beli itu minyak wangi, sedikit banyak kita tercium oleh kita harumnya minyak wangi tersebut. Maka hati-hati memilih teman. Itu saja dulu 5 seruan alam kubur yang akan diserukan kepada kita setiap hari. Dan perlu kita ingat, sehari berapa kali malaikat maut nyambangi kita? 70 kali sehari. Maka hati-hati, karena kita akan dilihat malaikat maut muka kita setiap hari. Setiap hari begitu. Ini saja dulu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini sebenarnya ceramah bukan nakut-nakutin, mohon maaf ya.
Ini Pak Ustadz nakut-nakutin ini. Bukan, saya hanya sekedar kafa bil mauti wa'izoh, cukup setiap kematian yang kamu saksikan. Kita ini tiap hari ngeliat orang mati, apalagi di rumah sakit. Itu jadikan iktibar, pembelajaran. Ada orang saking kan seringnya lihat orang mati, bukannya takut malah baal, kebal, kayak orang IPJ karena tiap hari ngeliat orang mati nggak takut lagi dia, udah baal udah gak ada takutnya. Bukan itu yang kita maksud, tapi pembelajaran yang berharga yang kita bahwa kita juga akan mengalami nasib yang sama. Baik, sebelum saya tutup, yang ingin bertanya saya persilahkan. Kayaknya mentang-mentang saya cerita kematian pada lemes semua kayaknya ya, nggak semangat. Ntar jangan gara-gara ini ibu jadi malas kerja, ya udahlah nggak usah kerja, besok juga mati, ya jangan, bukan begitu. Kata Rasulullah, bekerjalah kalian seolah-olah kalian hidup 1000 tahun, dan beribadahlah kalian atau sholatlah kalian seolah-olah kalian mati esok hari. Maknanya setiap apa yang kita lakukan kita harus konsentrasi, kita harus semangat. Jangan dibalik, giliran sholat ingat kerjaan, ingat ini, ingat itu, giliran kerja ingat mati, ya kebaliklah, malaslah kita. Harus pas time-nya. Oke, itu aja ya, cukup ya. Udah cukup, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, semoga apa yang saya sampaikan ini sekali lagi bukan untuk nakut-nakutin, tapi sebagai iktibar supaya kita menjalani kehidupan ini lebih hati-hati, melangkah hati-hati, berbicara hati-hati, melihat hati-hati, bertindak hati-hati, karena segala unsur kehidupan kita ini akan direkam oleh para malaikat. Ini saja dulu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf kalau yang saya sampaikan ini ada kurang lebihnya, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.